Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Saudara, ayat bacaan kita ini merupakan bagian dari kesaksian Paulus dalam rangka mengajak jemaat Korintus untuk merendahkan diri dan bukan memegahkan diri sendiri. Sama seperti Paulus yang juga menganggap dirinya rendah di hadapan Allah. Bahwa kepada para rasul Allah memberikan tempat yang paling rendah. Saudara, rasul dalam bahasa Yunani artinya apostolos. Ini berarti seseorang yang diutus untuk melakukan pekerjaan khusus atau menjadi duta seorang yang berkuasa. Namun dalam 1 Korintus ini, rasul berarti seseorang yang dipilih Allah untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus. Oleh karena Yesus pernah menampakkan diri kepada Paulus dalam sebuah penampakan di dalam perjalanan, ini berarti bahwa Paulus juga dapat disebut sebagai seorang rasul. Saudara, berdasarkan kesaksian Paulus, para rasul yang dipilih Allah ini justru mengalami tempat yang paling rendah dan sangat berbeda dengan konsep rasul dalam konsep Yunani yang diutus menjadi duta yang memiliki kuasa. Paulus menceritakan di ayat 11-13 bahwa mereka mengalami kelaparan, kehausan, telanjang, dipukul, mereka hidup mengembara, mereka juga melakukan pekerjaan tangan yang sangat berat. Ketika para rasul dimaki, mereka memberkati. Ketika dianiaya, mereka sabar. Ketika difitnah, mereka menjawab dengan ramah. Mereka telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, Paulus mendorong juga jemaat Korintus untuk meneladani kerendahan hati yang dimiliki oleh para rasul. Dan tidak ada alasan untuk orang percaya memegahkan diri. Saudara, ada sebuah kisah, seorang anak laki-laki kelas 3 SD baru saja memenangkan medali sebagai pembaca terbaik di kelasnya. Terbuai oleh prestasinya, dia menyombongkan diri di hadapan Mbak, pembantu di rumahnya. Si anak berkata, "Mbak, apakah kamu bisa membaca sebaik dan secepat saya?" Si Mbak tersebut kemudian mengambil buku dan memandangnya, dan akhirnya berkata dengan terbata-bata, "Billy, saya tidak bisa membaca." Sombong seperti burung merak, anak kecil itu lari ke ruang keluarga dan berteriak kepada ayahnya, "Ayah, ayah, si Mbak tidak bisa membaca. Sedangkan aku, walau baru 8 tahun, sudah mendapatkan medali dalam kehebatan membaca. Saya ingin tahu bagaimana perasaan si Mbak memandang buku tapi tidak bisa membacanya." Saudara, tanpa berkata sepatah kata pun, ayahnya bergerak menuju rak buku. Dia mengambil satu buku, lalu memberikannya kepada anak itu sambil berkata, "Si Mbak merasa seperti yang kau rasakan sekarang ini." Saudara, buku yang dibaca anak tadi itu ditulis dalam huruf atau tulisan kanji Jepang. Si Billy tidak bisa membaca satu huruf pun. Saudara, anak laki-laki tersebut tidak pernah melupakan pengalaman itu. Bila perasaan sombong datang, dia dengan tenang mengingatkan dirinya, "Ingat, kamu tidak bisa membaca tulisan Jepang." Sahabat, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hidup kita sebenarnya adalah hanya ada karena oleh anugerah Tuhan saja. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Bagian kita adalah bersyukur dan bermegah dalam karunia Allah. Kalau kepada kita dikaruniakan berkat materi, kemampuan, keterampilan, kecakapan, kekuasaan, dan sebagainya, itu merupakan karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma.
Semuanya itu adalah talenta yang harus kita garap dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Baik dalam kekurangan atau kelebihan, baik di dalam sukacita ataupun duka cita, baik dalam susah ataupun senang, kita selalu bermegah di dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan menjadi tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tidak memegahkan diri, kami tidak menyombongkan diri, bahwa seolah-olah apa yang kami miliki di dunia ini adalah milik kami dan pantas untuk dimegahkan, dibanggakan. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami senantiasa bermegah di dalam Kristus, dan segala hal yang kami miliki, yang ada pada kami, yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua karena anugerah Tuhan, karena karunia Tuhan, karena Allah memiliki tujuan dalam hidup kami, supaya kami lewat itu semua boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, pegang setiap tangan kami anak-anak-Mu di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.